Makin suram, tunduk pada Gibran, para ketum partai bakal tersandra. Waduh, makin tak berkutik. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Kok tega sih, gitu ya? Kok tega amat sih Pak Jokowi, gitu ya? Katanya Pak Jokowi itu cinta Indonesia. Jadi saya bertanya setelah lihat Gibran, ini Pak Jokowi ini cinta Indonesia, apa rakyatnya, apa cinta sama kekuasaannya? Cinta sama dirinya, legasinya gitu kan. Yang harus kita bangun legasi Indonesia, bukan legasi Jokowi ya. Tapi kan itu udah mulai benih dendam itu ditanamkan ya. Contohnya ini saya lihat dah kawan-kawan kita itu ya, kan kawan kita semua itu. Kan begini, Bang Eros, iya. rata-rata ketua partai ini kan tersandra. Ada beberapa menteri. Itu kan kawan kita juga. Ya kawan kita. Ada beberapa kepala daerah juga tersandra. Sehingga dia harus ikut. Betul. Itu gimana kira-kira? Ya itu yang saya bilang bahaya. Dan sekarang Presiden Jokowi sedang menggali kuburnya sendiri. Kita bisa lihat komposisi di koalisi Indonesia Maju adalah koalisi di mana para menteri tersandera. Menko Perekonomian Erlangga, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir. Itu adalah tokoh-tokoh yang disandera sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam teori plot twist politik itu jelas bahwa Jokowi mengeluarkan model plot twist long term, sangat panjang sekali. Semuanya dibuka di akhir. Demokrat bersama Prabowo, tidak ada itu kata-kata Gibran dan segala macam. Artinya memang ada ketidakrelaan. Beberapa saya tanyakan juga ke teman-teman di koalisi Indonesia Maju itu. Jawabannya begini Bang Karni, Prabowo yes, Gibran no. Artinya sebenarnya terpecah di dalam. Ada ketidakrelaan tapi tidak bisa karena seperti saya bilang tadi, menteri-menterinya tersandera. Kebetulan menteri-menterinya ini adalah ketua umum partai. Kepanikan Jokowi juga kepanikan para tokoh politik yang kabarnya banyak yang tersandera oleh kasus-kasus korupsi. Para tokoh politik ini ingin berlindung di balik jubah Jokowi dengan memenangkan pasangan calon 02. Jadi, memenangkan Prabowo dan Gibran buat mereka adalah sebuah keharusan. Kubu Prabowo betul-betul mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres karena keterpaksaan. Apakah mungkin kartunya sudah dipegang sama Jokowi? Politikus senior dan budayawan Eros Jarot mengaku tidak habis pikir jika para ketua umum partai harus tunduk pada Gibran Raka Buming Raka. Hal itu bakal terjadi jika pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran berhasil keluar menjadi pemenang pada Pilpres 2024. Seperti diketahui, dari segi usia dan jenjang pendidikan, Gibran berada jauh di bawah para ketum partai yang mengusungnya. Diakui Eros, dirinya tidak memiliki alasan untuk memberikan sentimen kepada Presiden Jokowi. Dikatakannya ketika Jokowi telah dianggap menyandra Indonesia, maka menurutnya hal tersebut sudah menjadi persoalan lain. Eros kemudian mempertanyakan budaya Indonesia akan dibawa kemana oleh orang nomor 1 di Republik itu. Karena ini sangat bahaya. Sistem atau pola yang dipakai hanya untuk memenjarakan dan menyandra orang. Jadi hukum itu digunakan sebagai alat politik. Ini benar-benar bahaya. Ini semacam bara dalam sekam. Lalu Eros pun menyinggung pihak-pihak yang sekarang sedang tersandra oleh Jokowi. Menurut Eros, para ketum partai yang saat ini mengikuti Presiden Jokowi belum bisa mengeluarkan unek-unek. Namun ia yakin ada waktu mereka memberontak. Melihat hal itu, Eros pun belak-belakan menyebutnya sebagai sinyal bahaya. Ia bilang, Jokowi kurang belajar dari sejarah yang terjadi di masa lalu. Lanjutnya, jika Indonesia sama seperti Cina yang memiliki satu partai, maka tidak ada masalah saat melakukan hal yang terkesan sewenang-wenang. Tapi di sistem multipartai dan check and balance itu, walaupun tidak sempurna, masih ada. Jadi tidak mungkin totalitas ada di dia. Tinggal menunggu waktu sekarang, pada saatnya mereka yang tersandra ini memang gak mau balas dendam. Karena dipermalukan. Dia pun menaruh perhatian pada Yusril Iza Mahendra, ketum partai Bulan Bintang, yang saat ini juga mendukung Prabowo Gibran. Jika dilihat memang seperti itu, peluang parpol yang sekarang mendukung kubu Prabowo dan Gibran sedang tidak punya ruang gerak yang leluasa karena tersandra oleh Presiden Jokowi.
Memang deklarasi kubu Prabowo yang tampak suram itu menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan memang dalam kondisi terpaksa. Ini jika dihubungkan dengan ucapan Presiden Jokowi sekitar beberapa bulan lalu soal data intelijen. Biasanya Pak Jokowi irit bicara kalau menyangkut hal-hal yang rahasia. Namun pada pertengahan bulan September di depan para relawan, Presiden Jokowi menyebut bahwa sebagai presiden, dirinya memiliki data tentang jeroan dan arah partai. Semua data ia miliki, dari angka, data, dan survei. Data itu berasal dari BIN, dari intelijen di Polri, TNI, dan yang lainnya. Hanya presiden yang memiliki semua data itu, kata Jokowi. Sekarang saya baru agak sadar ya, apakah waktu itu Pak Jokowi sebenarnya keceplosan? Mereka menegaskan bahwa parpol bukanlah ancaman bagi keamanan nasional, sehingga pengumpulan data intelijen itu jadi tidak beralasan. Oleh sebab itu, mereka menilai bahwa soal data intelijen ini menjadi masalah yang serius dalam demokrasi dan jadi indikasi pelanggaran terhadap hukum dan undang-undang. Selain mereka, peneliti dari BRIN juga menyebut hal serupa, bahwa pernyataan Presiden Jokowi merupakan penyalahgunaan intelijen untuk kepentingan kekuasaan. Ini kan kalau kita menarik benang merahnya, kita bisa menduga bahwa bisa saja kubu Prabowo betul-betul mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres karena keterpaksaan. Istilahnya itu kartunya sudah dipegang sama Pak Jokowi, mau nggak mau ya deklarasi, menjadikan Gibran cawapres. Makanya mukanya pada suram dan sedih semua, tidak ada kegembiraan di sana. Ketawanya pun terlihat terpaksa. Bisa jadi ya? Bagaimana menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik.
Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai